Salve, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ningsih dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dalam materi yang kedua, yaitu aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Nah, anak-anakku sekalian, mari Ibu mengajak kalian untuk melihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Awal materi kita yaitu tidak seorang pun di dunia ini tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakan, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Oke, ada kemampuan yang sifatnya umum dimiliki oleh setiap orang, ada yang sifatnya khusus. Nah, bagaimana sifat umum dan sifat khusus ini kita melihat satu-satu. Setiap orang atau semua orang dapat berlari. Misalnya, cepat sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan larinya itu, ada yang biasa-biasa saja. Atau contoh lain, semua orang dapat berbicara, tetapi ada yang beruntung dalam kemampuan bicaranya yang dapat menghasilkan uang. Tetapi ada yang mau bicara karena mau gosip orang atau mau membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, itu yang dimiliki atau itu yang biasanya disebut dengan kemampuan yang pada umumnya dimiliki oleh setiap orang. Nah, bagaimana dengan kemampuan yang pada khususnya? Nanti kita bahas ya. Oke, kita melihat ada gambar tentang orang-orang dewasa yang sedang main basket. Nah, terlihat dalam gambar itu mereka seperti sudah profesional ya dalam bermain basket. Nah, kira-kira mereka jadi seperti itu, apa yang mereka lakukan? Perlunya tentunya pasti ada pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dari gambar itu, yaitu yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar. Tentunya ada orang yang main basket. Lalu bagaimana cara mengembangkan potensi dengan terus berlatih ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi kita. Ini sebagai tadi Ibu sudah bilang bahwa tidak seorang pun di dunia yang tidak mempunyai kemampuan. Karena dalam menciptakan Allah sudah memberikan bekal dalam diri kita. Nah, ada kemampuan. Lalu, kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat dan tidak dapat berlangsung atau kita tidak dapat tampil langsung, tetapi kita perlu berlatih. Contohnya, ketika kita dipercayakan untuk memimpin atau menjadi pemimpin upacara atau menjadi pembaca kitab suci di gereja, menjadi lektor contohnya. Menjadi lektor. Tentunya di rumah kita harus latihan dulu kan? Kita harus berlatih bagaimana cara membaca yang baik, bagaimana pas di tanda-tanda bacanya kita melihat. Nah, dengan demikian pun kemampuan yang kita miliki, kita harus berlatih lebih dahulu ya. Baru kita bisa tampil di depan banyak orang. Oke, kita lanjut. Berbagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kita melihat kemampuan apa yang dimiliki atau kemampuan yang pada umumnya setiap orang miliki. Yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyanyi. Ada orang semua bisa menyanyi, tetapi ada orang-orang yang malu atau menutup kemampuan yang ia miliki. Lalu, yang berikutnya, menari. Ada banyak orang juga yang bisa menari. Hampir setiap orang pasti bisa menari. Dan yang berikutnya, bermain musik. Biasa juga orang bermain musik, tetapi tidak mudah untuk tampil. Contohnya kita pada saat mau perayaan Ekaristi, kita minta orang untuk tampil mainkan, irinkan nyanyian-nyanyian, itu pasti tentunya harus berlatih dulu ya. Lalu ada kemampuan yang pada umumnya itu berlari, berbicara, bermain bola voli, bola kaki, terus itu renang, dan bola basket, ataupun kemampuan-kemampuan pada umumnya yang lainnya yang mungkin kalian miliki. Ibu harap pasti kalian memiliki kemampuan-kemampuan yang pada umumnya ini. Nah, kita melihat ini yang dinamakan dengan cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Misalnya tadi pada umumnya orang bisa bernyanyi. Nah, tetapi pada cita-cita masa depan orang yang bisa bernyanyi tadi atau bisa menyanyi tadi akhirnya menjadi seorang penyanyi. Dan juga
yang tadi bermain musik. Pada umumnya orang bisa main musik, tetapi pada masa depannya nanti dia menjadi seorang pemusik. Dan juga begitu dokter, guru, pastor, dan pelari, dan lain sebagainya cita-cita di masa depan. Nah, kira-kira di antara kalian, kalian mau menyadari tidak apa yang kalian miliki, atau cita-cita apa yang kalian miliki, atau kemampuan apa yang kalian miliki dalam diri kalian? Nah, cara untuk mengembangkan kemampuan yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa rasa takut atau gagal. Jangan pernah berpikir negatif tentang kalau kamu mau menyanyi, kamu takut orang bilang kamu suara jelek atau bagaimana. Tetapi teruslah berlatih. Biarkan saja omongan orang itu menjadi motivasi untuk kita dapat mengembangkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Misalnya, kamu mempunyai bakat untuk berolahraga, main bola voli, basket, dan bola kaki, dan lain sebagainya. Kalian harus masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang memiliki minat yang sama. Nah, di situ kemampuan yang kalian miliki bisa diasah atau bisa dilatih secara terus-menerus. Dan yang ketiga, berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kita tidak boleh diam. Kita harus berani mengungkapkan pertanyaan. Oh, kira-kira seperti ini harusnya bagaimana? Saya mau jadi seorang atlet atau saya mau menjadi seorang pemain bola basket, saya harus bagaimana? Saya harus melakukan apa dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, kita melihat dalam bacaan Matius ini mengisahkan tentang talenta ya, di mana ada 3 hamba, yaitu hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan yang hamba berikutnya berapa talenta? Oke, kita lihat bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang akan berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepadanya mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, dan dia mengembangkan menjadi 5 talenta lagi. Lalu hamba yang menerima 2 talenta, dia pergi juga mengembangkan menjadi 2 lagi talentanya. Akhirnya berjumlah 4. Dan yang hamba memiliki 1 talenta, dia pergi dan dia malah menguburkan talenta itu. Lalu tiba pada waktunya tuannya pulang, hamba-hamba yang menghasilkan atau yang melipat gandakan talenta itu kembali dan melaporkan kepada tuannya. Hamba yang bawa 5 talenta akhirnya berlipat menjadi 5 talenta lagi dan jumlahnya 10. Dan habis itu hamba yang 2 begitu pun demikian, memperoleh 2 lagi talenta. Tapi hamba yang 1 dia malah menentang pada tuannya. Dia bilang Tuhan tidak menuai apa di mana tempat Tuhan tidak menabur. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya tuannya bilang, kamu ini tidak berguna atau kamu tidak becus mengambil tanggung jawab yang saya berikan. Saya memberikan kepercayaan kepadamu, tetapi kamu tidak menggunakan dengan sebaiknya. Lalu dia bilang kepada hamba itu apa? Camkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan, dan yang paling gelap di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Dari Injil Matius hari ini mau menggambarkan kepada kita bahwa setiap kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan. Kita tidak boleh diam dan kita menguburnya di dalam tanah, tetapi kita harus mengeluarkan kemampuan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Talenta yang ada di dalam diri kita harus dikeluarkan supaya kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu berguna bagi diri kita maupun berguna bagi sesama kita, orang-orang di seputaran kita. Oke, anak-anakku yang terkasih, mari kita melihat ada beberapa pertanyaan. Pesan apa yang hendak diungkapkan dalam perumpamaan talenta di atas? Yang kedua, dari ketiga tokoh di atas, tokoh mana yang menurutmu sejalan dengan upaya mengembangkan kemampuan? Yang ketiga, perhatikan ayat 29 dan ayat 23. Apa tanggapanmu terhadap kutipan tersebut? Oke, kita melihat. Dalam perumpamaan tentang talenta tadi, memberikan pesan yang cukup jelas bahwa kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia sendiri.
Nah, manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap tanggung jawab harus ditunjukkan dengan berusaha keras, mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda. Nah, banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, misalnya melatih diri terus-menerus, masuk dalam organisasi atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Yang kedua, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, perlu disertakan dengan sikap-sikap berikut. Yang pertama, sikap tidak mudah putus asa. Itu tidak boleh ada dalam pribadi kita. Kalau kita mau mengembangkan kemampuan kita, tidak boleh ada putus asa. Yang kedua, harus tekun. Kita harus tekun dan disiplin. Baik itu disiplin waktu maupun disiplin apa aja yang sudah disepakati. Dan berusaha dengan keras menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Kalau kita menyertakan Tuhan dalam setiap usaha, kita meyakini bahwa Tuhan menolong dan akhirnya kita memperoleh cita-cita yang kita harapkan atau kemampuan yang kita miliki dapat kita kembangkan dengan baik. Oke, anak-anakku, ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebutkanlah berbagai kemampuan yang dimiliki. Jadi, anak-anak diminta untuk menuliskan di dalam buku kalian kemampuan yang kalian miliki itu apa aja. Terus sebutkan cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Kira-kira tadi Ibu sudah kasih contohnya kan, ketika semua orang bisa bernyanyi tetapi tidak ada orang yang bukan tidak ada orang tetapi mungkin jarang orang yang ingin menjadi seorang penyanyi dan lain sebagainya. Oke, kita melihat refleksi kita hari ini. Tadi kita menyadari gagasan penting bahwa Allah memberikan kita talenta atau Allah memberikan kemampuan kepada kita, tugas kita bertanggung jawab untuk mengembangkan, melipat gandakan kemampuan yang kita miliki atau talenta yang Allah berikan kepada kita, agar setiap talenta yang kita miliki kita kembangkan dan kita boleh berguna bagi orang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan untuk bimbingan dalam refleksi juga, anak-anak. Kita melihat juga apa saya sudah mengerti pelajaran hari ini dan lain sebagainya. Silakan dilihat. Nanti kita melanjutkannya di dalam refleksi pribadi kita ya. Kita membacakan nanti. Setelah ini video Ibu dilihat lagi dan dinonton lagi. Kira-kira, tadi Ibu mengajarkan apa dan apa ya. Oke, hari ini kita tidak ada PR dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu berharap tetap dalam keadaan sehat dan kita akan bertemu di video atau di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.